Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, di video kali ini aku bakal mereview voice over subscribers lagi yang sebenarnya udah di request sejak beberapa bulan yang lalu, tapi aku belum sempat bikin lagi. Dan dua channel yang aku review VO-nya kali ini, dua-duanya sama-sama kontennya alur film atau alur cerita film ya. Sebenarnya banyak yang masuk isinya alur cerita film, cuman ya udahlah, ini yang terbaru aku pilih dua dulu, nanti next bakal pasti ada lagi teman-teman, jadi tunggu aja giliran kalian, santai. Jadi dua channel ini yang aku bahas adalah yang pertama YBP Movie, yang kedua Movie Klonal. So langsung aja kita ke channel pertama YBP Movie. Halo, makasih masih bareng Bang Egi di channel YBP Movie. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi alur cerita Dragon Ball Super part ke-37-nya. Di episode sebelumnya, Z-Factor masih menunggu kedatangan Goku yang udah lama belum tiba. Hal itu karena Goku dan Frieza sedang dicegat oleh para pasukan alam semesta ke-9. Dengan senang hati, Frieza akan menghadapi mereka menggunakan mode Golden-nya. Tujuan para makhluk ini adalah memperlambat waktu mereka. Namun Frieza yang sekarang udah beda bos. Dia menjelaskan jika penggunaan mode Golden-nya tidak lagi menguras stamina. Setelah lama di tempat menyedihkan itu, Frieza telah melampaui kekuatan sebelumnya. Hehehe, bersiaplah kalian menerima hukumanku ya. Frieza langsung menyerang dan membunuh mereka dengan sangat mudah. Hahaha, rasakan kalian para badut. Terlihat Frieza membunuh mereka semua tanpa perasaan guys. Goku juga berusaha untuk melindungi nenek peramal dan dia coba memperingati Frieza agar tidak terlalu barbar. Sementara itu, pemimpin pasukan tadi sudah menyiapkan energi penghancur yang diberikan oleh dewa mereka. Gak disangka, Frieza juga sudah mengetahui itu dan udah 1 menit lebih aku dengerin Mas YBP Movie. Ada beberapa hal basic atau dasar di voice over seperti power suara, artikulasi, intonasi, penjiwaan, dan ada beberapa hal yang lain. Tapi yang foundation banget, yang pondasi banget, yang penting banget adalah 3 hal itu: power, artikulasi, dan intonasi. Yang pertama aku nilai di Mas YBP Movie ini adalah Yang pertama aku nilai dari Mas YBP Movie ini adalah power suaranya dulu ya. Sebenarnya kalau power suara itu semua orang punya, semua selama kamu, teman-teman kalian masih punya suara, pasti punya power juga kan. Jadi gampang sebenarnya kalau orang yang ngerasa suaranya ketika nyanyi atau ketika ngomong gak ada powernya, ya tinggal latihan power suara, tinggal dikerasin, tinggal dikasih tenaga lagi gitu aja udah bisa. Intinya pokoknya power suara itu lebih gampang memperbaikinya daripada yang lain. Nah, Mas YBP Movie sendiri ini fine-fine aja, bagus-bagus aja, power suaranya udah dapet. Cuman masalahnya di artikulasinya ya bisa kita dengerin, kita mengerti satu antara kata demi kata. Cuman ada beberapa kata yang kayaknya masih kurang jelas didengerin ya. Kurang jelas di sini bukan berarti beribet ya, kayak misalnya ngomong kamu keterlaluan, kamu enggak kayak gitu. Dia fine-fine aja, cuman kayaknya mulutnya kurang kebuka nih problemnya. Kayak kalau kita ngomong tapi mulutnya kurang dibuka. Jadi VO itu penting banget untuk membuka mulut teman-teman. Buat apa? Biar artikulasinya itu terdengar dengan jelas. Ya gitu. Tapi teman-teman kalau udah berpengalaman, udah cukup experience, udah pro, mulutnya nggak terlalu terbuka pun nanti bakal tetap terdengar jelas gitu loh. Yang kedua adalah intonasi. Nah ini aku nggak tahu kenapa konten kreator kayak gini itu umumnya kalau mengakhiri intonasi atau ending intonasinya itu selalu sama kayak gini. Endingnya itu selalu itu teman-teman. Aku nggak tahu karena ini teman-teman role modelnya dari satu orang aja atau banyak nyontek VO di TikTok, konten kreator di TikTok. Aku nggak ngomong konten kreator di TikTok jelek, enggak. Karena biasanya di TikTok itu endingnya kayak gitu, gitu teman-teman. Lebih ke monoton ya kalau setiap kalimat di endingin atau dikasih akhiran kayak gitu. Kayak gini. Setelah itu Mr. Choi menemui Mr. Lee yang juga berhubungan dengan eksperimen anak tersebut. Mr. Lee menduga jika Dr. Beck bekerja sama dengan peneliti yang lain untuk melakukan sesuatu. Nggak enak didengar, nggak enak di telinga teman-teman. Ada beberapa cara untuk mengakhiri intonasi yang pernah aku jelasin juga di sini. 3 cara untuk mengakhiri ending intonasi, yaitu dengan datar, naik,
turun, teman-teman. Bisa dikombinasiin, bisa belajar lagi lewat video itu. Intinya, buang deh teman-teman cara mengakhiri intonasi dengan kayak gitu. Selain problem intonasi, aku yakin Mas YBP Movie ini juga ada problem di penjiwaan. Kayaknya penjiwaannya kurang, jadi sekedar baca bla 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 gitu ya Mas ya. Coba deh kalau untuk alur film, karena alur film itu beda sama berita, sama konten-konten yang lain ya. Jadi dia lebih mengharuskan kamu punya penjiwaan. Nggak harus kamu mengerti isi ceritanya sampai akhir, dari awal kamu baca, kamu bayang, nggak harus gitu. Asalkan setiap kata coba kamu resapi. Coba deh latihannya Mas YBP ini, kamu baca sendiri pelan-pelan, jangan keburu waktu. Jadi rasakan kata per kata. Jaehyun berkata jika mungkin mereka salah orang. Ia juga memohon agar mereka melepaskan Myung Hee. Namun mereka bersikeras dan mencoba melukai Myung Hee. Tiba-tiba hal aneh terjadi pada Jaehyun. Jaehyun dengan kekuatannya mulai beraksi dan membunuh sekelompok orang yang ada di sana. Nah, kayak gitu kalau genre filmnya ini mungkin thriller, action, pokoknya lebih tegas kayak gitu. Intinya Mas YBP Movie ini sudah ada modal suara, tinggal memperbaiki intonasi, artikulasi, dan penjiwaannya ya Mas ya. Dan harus rajin berlatih. Latihannya itu nanti jadinya itu nggak bakal sebulan 2 bulan Mas. Lebih lama dari itu karena aku lihat Mas YBP ini belum ada basic voice over sebenarnya ya. Oke, kita langsung lanjut ke channel kedua. Movie Clonal. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur donghua series yang berjudul Zhu Tianji. Buat yang baru pertama kali nonton, Mimin sarankan untuk nonton part satunya dulu biar paham. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe woi. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Lin Wei yang dihukum ke Gua Xuanbing, tapi dirinya malah keasikan dan malah berburu binatang buas untuk diambil energinya di dalam Gua Xuanbing. Tianxing yang takut Lin Wei kenapa-napa langsung menyusul Lin Wei, tapi kedatangannya malah mengundang para raja binatang buas yang dikarenakan aroma darah yang milik Tianxing. Lin Wei yang tidak ingin menyia-nyiakan hal itu langsung menjadikan Tianxing menjadi umpan supaya datang para raja binatang. Namun hal tak terduga terjadi yang dimana Jadi VO itu adalah kita menyampaikan sesuatu, entah itu informasi, iklan juga informasi ya. Pokoknya menyampaikan sesuatu ke pendengar dengan baik, dengan enak didengar. Kalau dari awal first impression-nya Mas Movie Clonal ini, teman-teman gimana dengerinnya? Agak kayak orang marah nggak sih? Mengundang para raja binatang buas, dan sekarang akhirnya berfungsi lagi. Dikarenakan aroma darah yang milik Tianxing. PR yang paling kental adalah di intonasi Mas. Langsung aja aku tembak. Kalau untuk power sama seperti Mas YBP Movie tadi, untuk artikulasi bisa dilatih dengan lebih dibuka mulutnya atau a i u e o. Nah ini PR terberatnya itu di intonasi. Sebenarnya kalau Mas Movie Clonal ini memperbaiki intonasi aja itu udah terdengar lebih baik, jauh lebih baik. Sebenarnya I don't know what's your motivation, apa motivasinya Mas Movie Clonal ini sehingga kalau VO itu kayak orang agak marah belakangnya gitu loh. Kayak terkesan tidak no. Menyia-nyiakan hal itu langsung menjadikan Tianxing. Menyia-nyiakan hal itu menjadi umpan. Itu kayak orang marah Mas, kurang lembut dong, lembutin dong Mas, hatinya juga harus lembut. Mas tolong belajar intonasi lagi ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah susah-susah, gimana Mbak belajarnya, nggak usah, udah tiruin VO ku aja. Mas bisa lihat di sini contoh alur cerita film, atau di sini. Nah ini ada beberapa contoh alur cerita film yang udah pernah aku bikin. Terus yang kedua pastinya sama seperti Mas YBP Movie tadi, kasih penjiwaan yang lebih, put your emotion when you are VOing. Jadi teman-teman perlu banget untuk memberikan emosi pada alur cerita atau naskah cerita yang kita bacakan teman-teman. Mas Movie Clonal ini juga kayaknya kurang penghayatannya ya, sampai ngomongnya agak kayak marah-marah itu tadi. Terus yang ketiga, aksen. Nah ini masih mendoknya masih kerasa Mas. Jawane sik kroso Mas. Aku tahu Anda orang Jawa, saya juga orang Jawa. Dan mungkin Mas Movie Clonal ini tidak ada basic public speaking
broadcasting tidak ada masalah. Semua orang yang tidak ada basic di situ juga bisa belajar untuk voice over gitu ya. Karena aku juga pernah bilang kalau public speaking isn't a talent, it's you who want to learn. Jadi public speaking itu bukan talent dari kecil, bakal dari kecil kamu lahir langsung ngomongnya nggak medok, langsung enak, langsung ada artikulasi yang bagus, intonasinya bagus. Enggak, aku dulu juga gitu, tiap hari juga medok, aku podo ae. Kalau memang Mas Mufi Klonal ini pingin mempertahankan aksen kejawaan itu atau medoknya itu nggak masalah, terserah aku nggak menyuruh orang untuk ojo medok maneh, kamu harus meninggalkan medok, enggak, itu ditinggalkan ketika kita udah public speaking. Saran buat Mas Mufi Klonal, tinggali juga yang sekarang, intonasi yang sekarang, tiru aja intonasiku atau tiru aja intonasinya Kak Bimoki atau VOT yang lain. Pokoknya intinya Mas Mufi Klonal ini harus lebih banyak berlatih ya. Berlatih setiap hari, coba deh baca apa aja, buku, koran, berita, apapun yang Mas Mufi Klonal ini dapat, coba latihan membaca dengan intonasi. Ada 3 macam latihan membaca untuk voice over talent, yaitu membaca dengan disuarakan, jadi bacanya jangan dalam hati tapi disuarakan. Yang kedua, membaca dengan mulut terbuka, yaitu berfungsi untuk melatih artikulasi atau memperlancar artikulasi. Yang ketiga adalah membaca dengan nada atau dinamika. Ini adalah berfungsi untuk melatih intonasi, teman-teman. Ini pernah aku bikin shorts-nya di sini. Teman-teman bisa latihan sendiri di situ. Pokoknya intinya teman-teman di sini juga yang pengen belajar VO, intonasi, artikulasi, gratis. Udah, tonton aja channelku. Itu ya buat Mas Mufi Klonal ya, aku gak banyak ngomong tentang detailnya. Pokoknya intinya tinggalin yang sekarang, gantilah dengan VO-mu yang baru, dengan dirimu yang baru yang lebih baik, VO yang lebih baik. Kalau Mas Mufi Klonal ini udah nemu, udah lebih baik VO-nya daripada sekarang, nanti bakal berkembang sendiri kok. Oh ternyata aku lebih nemu style yang lebih cocok sama aku, yang lebih gue banget gitu. Mungkin nggak kayak aku lagi, tapi kayak Bimoki atau lebih baik dari kita berdua. Who knows kan? Aku rasa itu dulu deh, udah panjang nih 24 menit aku bikin video ini. Thanks for watching this video teman-teman. I'll see you next time and bye.